Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum jami'an. Pada ujian tertutup marhalah ini marhalah alim berarti ya. Sebelum kita mulai, mohon untuk memperkenalkan diri dan dari mana asalnya. Silakan, bisa dimulai dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robbil Maulana dan saya berasal dari Jambi. Dari Jambi. Dipanggilnya siapa tadi? Dipanggil Robbil. Robbil. Bil. Pakai L. Robbil. Robbil. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz, asal Bandung, biasa dipanggil Adis. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya berasal dari Riau, biasa dipanggil Rizky. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauki Mikfar Farid. Asal saya dari Bandung, bisa dipanggil Syauki. Oke, berarti ini dua dari Sumatera, dua dari Jawa Barat. Coba jelaskan secara singkat judul dari risalah ini, kemudian kenapa judul ini dipilih. Silakan. Izin menjawab, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alasan kami ingin mengambil judul ini ialah pertama kami kitab ini itu banyak dikaji di beberapa pesantren, banyak di Indonesia ini yang mengkaji ini. Kemudian juga kitab ini itu kitab apa? Kitab Qisatul Mi'raj lil Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Nah, itu banyak dikaji di pesantren-pesantren Indonesia. Kemudian kitab ini juga, Ustaz, itu dikaji setiap setahun sekali dan khususnya di bulan Rajab. Nah, kemudian kami mengamati dan kami juga ikut turun langsung kemarin, ikut serta dalam kajian khususnya di Pondok Pesantren Darul Nuhat, yaitu kajian kitab ini juga, kitab Qisatul Mi'raj dari Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Nah, yang mana di sana kami menemukan bahwasannya ada beberapa santri itu ketertinggalan dalam mengirob, baik itu dari menganalisanya mungkin dan ketertinggalan dalam mengirobnya. Nah, maka dari itu kami ingin bikin risalah ini untuk membantu para santri itu, untuk bagi yang ketertinggalan bisa membantulah dari segi risalah ini. Dan kami memilih judul dengan Tufatus Siraj ini. Ini dari dua kata, itu Tufatus sama Siraj. Tufatu ini di sini bermakna pembuka atau hadiah, itu persembahan. Dan Asyirat sini lentera atau bisa dikatakan cahaya ini kan. Jadi di sini kami maknai Tufatus Siraj di sini maksudnya pembuka wawasan. Jadi semoga dengan adanya risalah ini menjadi pembuka wawasan bagi para santri yang ingin mempelajari, khususnya pada i'rab Qisatul Mi'raj di Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Seperti itu. Baik, kenapa di sini tertulis minal awal ila qawlihi summa utiya bil mi'raj? Jadi di sini kami menulis memang ingin mengirab itu dari awal sampai summa utiya bil mi'raj, dikarenakan waktu juga yang singkat. Jadi kami persingkat, jadi dari peristiwa Isra-nya saja, jadi enggak sampai ke Mi'rajnya. Oke, ini inisiatif dari kelompok sendiri atau usulan dari pembimbing? Ini inisiatif usulan dari pembimbing juga kemarin, jadi untuk menghemat waktu ya. Oke. Ya, ini saya tadi ketika melihat pertama kali judulnya cukup menarik ya, karena ada kata-kata minal awal ila qawlihi summa utiya bil mi'raj. Ini namanya tahdidu majadid atau mahalil bahas. Jadi karena kitab yang dikaji itu terlalu lebar sehingga tidak mungkin diselesaikan sendirian atau dalam jangka waktu, maka ditahdid. Ini salah satu metode ilmiah gitu ya. Nanti bisa dilanjutkan oleh
kelompok selanjutnya setelah itu. Oke, di sini coba saya ingin dibaca kalimatus syukur, karena termasuk sesuatu bagi saya ya, sesuatu yang menjadikan kita tahu ini tulisan sendiri apa enggak itu kalau enggak mukadimah ya kalimatus syukur gitu ya. Coba dibaca secara cepat saja sampai nanti saya berhentikan. Kalimatus syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'dama intaina min hadzal bahsi la nansi an nashkura syukran katsiran La lakum. apa bacanya? La nansa an nashkura syukran katsiran lakum. Rabbana azza wa jalla alladzi qad an'amna wa sa'idna wa faqana wa hadiyana wa sahana fi ta'lifi hadhihi risalati. Coba. Rabbana azza wa jalla alladzi qad an'amana wa sa'adana wa apa itu? Wa waffaqana. Kurang wawu ya? Oh iya. Kemudian wahadana, itu bukan ya tapi alif, nah, dicoret-coret. Wasahalana fi ta'lifi hadhihi risalah. Oke, ini sebetulnya ada kejanggalan. Masa di sini naskuru syukron katsiran lakum, termasuk Allah juga masuk dalam hal ini gitu kan? Enggak ini gitu. Ketika disandingkan kecuali kalau sama nulisnya naskuru pertama langsung titik dua lillahi azza wajal dan seterusnya. Enggak usah lakum karena nanti masuk kecakupan ke sana. Gitu ya. Kemudian walidina Walidina atau walidaina itu. Wah. Itu bisa dibaca dua loh. Tinggal kalian maksudnya apa? Walidina. Walidina. Kenapa walidina? Apa bedanya walidaina dengan walidina? Tujuannya kemana? Ini maksudnya coba. Maksudnya apa? Maksud pakai bahasa Indonesia aja. Maksudnya kedua orang tua atau para orang tua kami. Kedua orang tua. Oke, berarti bacanya setelahnya Pak. Walidaina. Walidaina. Terus? Alladina. Oh, kok bisa alladina? Walidaina berarti alladzani atau alladaini itu ya gitu kok. Alladani. Bukan alladzina, alladzina itu jamak. Alladani. Alladaini. Ya, terus. Yaruzuna wa yad'u lana daiman fi thalibil ilmi. Oke, itu apa itu maksudnya? Alladaini pakai bahasa Indonesia apa? Maksudnya ini apa? Yang telah memberi rezeki kepada kami. Oh, yang memberi rezeki itu enggak ada kata rezeki itu, enggak ada qafnya. Itu nggak bisa dibaca itu. Biasanya memberi rezeki itu bukan yarzuquna, enggak, karena ar-raziq itu adalah Allah gitu. Yunfiqu, menafkahi kita, memberikan kita nafkah untuk belajar, bukan yarzuqu. Kalau yarzuqu itu biasanya Allah gitu kan, Allah ar-raziq gitu. Jadi yunfiqu, ya, alladaini yunfiqani alaina, ya. Wa yad'una, ini kenapa wa yad'u jadi jamak kan? Allah walidaina tadi kan tasniyah. Nah, berarti harusnya apa? Wayad'uani, kira ya. Wayad'uani lana daiman fi talabil ilmi. Oke, yang keempat coba dibaca. Mudir ma'had dari Nuhat. Mudiru mahadi dari Nuhat wa musrifna ustadina Joko Nursio ibni Wardi ibzahullahu ta'ala alladhi qad rabbana wa alimna minal wa 'allamana minal awali ilal akhiri wa asyrafna ala hadhihi risalati. Oke. Minal awali ilal akhiri itu
akhiri atau akhiri, ilal akhiri atau akhiri. Nah ini sampai menggabungkan dua-duanya. Kalau dalam bahasa Arab itu kalau nggak akhir ya akhir gitu. Ini sampai menggabungkan dua-duanya akhir, tidak ada. Ya. Ilal akhiri ya diganti begitu. Kemudian di sini mungkin ya akan lebih ahsan, lebih baik ketika kalian sebutkan misalkan Ustaz Joko Nursio itu di depan, Ustazuna Joko Nursio Wardi hafizahullah taala, baru setelah itu mudiru ma'had darin nuhat wa musyrifuna begitu. Karena sifat itu biasanya kan jatuhnya setelah mausuf. Kan di sini status sebagai mudir ma'had, musyrif kalian itu kan sifat. Kalau di dalam bab alam itu kan ketika ada isim dengan laqab, penulisannya kan isim dulu baru laqab begitu. Jadi akan lebih ahsan, akan lebih baik bahwasanya nama Ustaz Joko didepankan, kemudian sifat mudir ma'had dan nuhad dan seterusnya ini di belakang. Oke, saya masuk langsung biar karena waktunya terbatas ya. Masuk ke masalah ini. Tadi saya baca sekilas tentang struktur penulisan risalah ini sudah sangat bagus, ada Janib Nawori, tapi ada ini nggak di sini? Biografinya muallif. Ada? Mana? Di bab kedua. Bab kedua. Dia Setelah ini. Mana? Sebelumnya. Soalnya di firisnya ada halaman 22. Halaman 22. Oh. Ini harusnya ditaruh sendiri di sini gitu ya, nggak digabung gini. Bacanya sulit nyarinya. Taruh sini tarjamatul muallif begitu, dikasih bab yang gede kayak muqaddimah begini. Tarjamatul muallif itu. Dan biasanya tarjamatul muallif itu sebelum pembahasan al-itar an-nazari, sebelum pembahasan nazari. Ini kan pembahasan nazari ya, tentang teori. Teori itu setelah tarjamatul muallif biasanya. Jadi tarjamatul muallif dulu, baru kemudian tentang teori, baru setelah itu prakteknya. Dan prakteknya di sini bukan nataijul bahas. Di sini kan bab ketiga nataijul bahas. Jadi seharusnya di sini muqaddimah, kemudian bisa nanti setelah itu ini sama tulis nubzah yasirah an siratil muallif atau tarjamatul muallif, baru kemudian ini nazari, baru setelah itu yang ketiga ini bukan nataijul bahas. Nataijul bahas itu hasil penelitian itu di belakang. Kalau ini itu harusnya adalah tatbik ya. Atau kalau tadi sampai nulis al-itar an-nazari ini kan tentang teori, berarti ini al-itar al-amali begitu. Jadi prakteknya di sini bukan nataijul bahas. Nataijul bahas itu di belakang. Ya, nataij itu kan artinya hasil, ya, hasil dari penelitian. Hasil itu kan di belakang. Terus ini kan kalian baru mau memulai prosesnya, penelitian. Nah, hasilnya di belakang, gitu ya. Terakhir dari saya ingin bertanya tentang di sini kalian menulis tentang i'rab. Nah, coba di situ ada salah satu bagian yang tertulis di situ al-mu'rab, halaman 22. Maksudnya apa itu al-mu'rab? Seharusnya al-mu'rab atau al-i'rab? Oke, perbedaan antara i'rab dengan mu'rab apa? Nah, ya coba tahu perbedaannya enggak mu'rab dengan i'rab? Ya, silakan. Bismillah. Jika kalimat i'rab itu biasanya itu ditinjau dari bab. Bab kan ada namanya bab i'rab. I'rab ini yaitu peninjauan akhir kalimat yang dikarenakan suatu amil yang masuk pada kalimat tersebut. Mau amilnya itu lafzi atau takdiri. Terus juga ada mu'rab. Kalau mu'rab itu dia meninjau dari segi mu'rab dan mabni. Jadi perubahan ini berubah apa enggak?
Kalau mu'rab ini berarti kalimatnya ini dia termasuk kalimat yang berubah. Sudah. Ada yang lain yang mau menjelaskan? Yang mau menambahkan? Yang menambahkan penjelasan tadi atau mencukupkan dengan jawaban Mas Sauki tadi? Cukup. Nah, di situ kurang jelas penjelasannya sebetulnya. Kurang jelas. Sebenarnya penjelasannya simpel. Nah, i'rab itu hukumnya, sedangkan mu'rab itu kalimatnya. Ya. Jadi i'rab itu adalah perubahan yang terjadi disebabkan oleh amil yang memasuki, begitu ya. Itu i'rab, perubahan. Ya, sampean yang awalnya suka sepak bola klub Manchester United karena sering kalah, terus pindah ke klub Manchester City, perubahan sikap itu namanya i'rab. Nah, mu'rab itu sampeannya yang mu'rab karena terkena perubahan. Jadi mu'rab itu kalimatnya ya. Misalkan Zaidun, i'rabnya apa? Ja'a Zaidun. Zaidun itu i'rabnya apa? Mu'rabnya mana? Yang mu'rab. Yang Zaidnya itu mu'rab ya. I'rabnya itu rafa. Kalau saya katakan ra'aitu Zaidan, maka Zaidan i'rabnya apa? Nasab. Zaidannya itu mu'rab. Gitu ya. Jadi mu'rab itu adalah objek yang terkena i'rab, kalimatnya bahasanya. Sehingga di sini sangat salah ketika dikasih judul mu'rab. Ya, harusnya adalah i'rab karena di sini pembahasannya kan rafa, nasab, jar, jazm, ini i'rab bukan mu'rab. Gitu ya. Cukup dari saya sampai sudah 5 menit belum? Bu Ani langsung, Bu Ani mungkin nanti bisa isinya ini. Selanjutnya karena waktunya juga. Oh, ini Bu. Lanjut dari Bu Ani. Di sini kalian membahas tentang Tuhfatus Siraj. Terus biografinya imam yang kalian angkat ini bisa menjelaskan siapa sih beliau? Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Diwakili siapa? Dan benar saya. Ya, yang mewakili ya. Oke, saya Sauki. Bismillah. Kami ini kan mengambil juga membahas dari biografi beliau. Kami dapat bahwa beliau ini nama aslinya itu Syekh Najmuddin Ali bin Umar Al-Ghaiti, di mana beliau ini seorang ulama di Mesir yang hidup sekitar abad ke-16 dan juga beliau wafat pada tahun 982 Hijriah atau bertepatan dengan 1574 Masehi, di mana beliau ini berguru kepada guru yang besar juga, namanya itu sedikit lupa, maaf. Itu nama gurunya Syekh Zakaria Al-Ansori dan juga Abu bin Ali dan juga beliau ini mengarang beberapa kitab, salah satunya yaitu Qissatul Mi'raj, yang di dalam kitab Qissatul Mi'raj ini itu membahas tentang Isra Mi'raj, dan juga ada lagi salah satunya yaitu kitab Mawahin Al-Karim Al-Manan, yang dimana di dalam kitab tersebut itu dijelaskan beberapa faedah-faedah malam nisfu Sya'ban. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan sudah teman ada dulu di ini. Saya buka masalah teknis penulisan tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Hanif ya. Anda ini di sini ada al-ikhtitam. Ini maksudnya sama dengan al-khulasoh gitu dah. Al-khulasoh sama al-ikhtitam disamakan. Karena al-khulasohnya saya cari nggak ada. Karena kalau
Kiran kadang kita nggak mungkin baca sempurna tuh, kadang saya pasti dari diri sama khulasoh. Di situ dari khulasoh kan sudah bisa kita ketahui inti dari penulisan Anda. Membahas tentang i'rab, coba deskripsikan secara sepintas atau nggak panjang banget tentang isi dari risalah kalian ini. Membahas apa, terus isinya tuh tentang apa, dijelaskan. Izin saya menjawab. Jadi risalah kami ini pertama kami menjelaskan mengenai apa saja takrif-takrif dari pengertian-pengertian daripada i'rab. Dan kami di bab 2 itu menjabarkan beberapa definisi-definisi tentang seputar i'rab. Kemudian juga kami menjelaskan mengenai macam-macam i'rab dan serta biografi daripada pengarang dari kitab Matan Qisatul Mi'raj Najmuddin Al-Ghaiti. Nah, kemudian kami juga hasil daripada analisa kami itu di bab 3 kami masukkan di sana itu mengenai setiap analisa kami yang sana kami deskripsikan juga saja. Ya. Nah, Yang saya minta coba jabarkan i'rab itu apa? baik. Terus macamnya apa sesuai dengan yang Anda tulis? Baik, i'rab itu ialah al-i'rabu huwa taghyiru awakhir al-kalimi ikhtilafi awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran, yaitu i'rab ialah perubahan akhir kalimat yang disebabkan perbedaan amil-amil yang masuk padanya, baik secara lafaz ataupun takdir. Nah, jadi adapun di sini macam-macam i'rab. I'rab itu ada i'rab rafa, nasab, jar dan jazm. Dan tiap-tiap ini ada yang masuk kepada isim dan fiil. Nah, kalau rafa dan nasab itu masuk pada isim dan fiil. Kalau khafat dan jazm, kalau khafat itu masuk kepada isim, kalau jazm itu masuk kepada fiil. Kemudian kami juga memasukkan biografi tadi sudah dijelaskan sama teman saya tadi. Itu ya sebenarnya kita sudah menguasai tentang i'rab ya, mengenai pengertian sama bagiannya. Terus kisah imam yang diambil juga sudah dijabarkan. Saya terkesima dengan ini. Ada nazm tentang ini bikin sendiri atau bisa dijawab? Bikin sendiri. Alhamdulillah. Kalau bikin sendiri untuk menutup karena ini waktunya juga tinggal 1 menit, bisa dibacakan bersama ya. Alhamdulillah. Baru kali ini saja kita nemukan ada selama kami ada. Saya Siapa yang punya inisiatif begini? Ada. Bapak ada sedikit bantu juga. Bisa dibaca bersama ya sebagai penutup dari usul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran ila Allah ta'ala ala ni'amihi sahalana salatan ala sayyidina mursalin sayyidil ummati li rabbil alamin. Fanashkuru syukran li asatidina nahwan wa sarfan alamuna minhu ma'alafna i'raba Qisatil Mi'raj samaina hada minhu tufatasiraj. Oke, terima kasih ya. Sebenarnya dengan waktu yang sangat pendek ini ya nggak cukup untuk mengurai tuntas tentang risalah kalian. Tapi alhamdulillah kami berdua anggap cukup ya Pak Hanif, dan semoga risalah kalian ini bisa menjadikan wasilah ilmu yang Anda dapat dari Darul Nuhat ini bermanfaat, maslahah, barokah fid dunya wa dunya akhirah. Sementara kita cukupkan sampai di sini ya, setelah kita ganti kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.